bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Wong desa yo gak butuh bahasa Prancis, Pak. Butuh iku lapangan kerja tersedia, nyekel duit, kebutuhan pokok terjangkau, pendidikan gratis, kesehatan gratis. Bahasa Prancis itu bahasa jancuk lho. Ngerti ya sampean niku? Salut, bonjour, comment ça va? Pak, buka curhat sedikit bahasa daerah lagi kodong ini bahasa kontra gerek bahasa lontar ini bahasa lontar bahasa daerah. Susah mati keajari siswaku yang notabene memang orang daerah dan bahasanya memang begini, itu susah sekali masuk di otaknya. Apalagi kalau ada bahasa Prancis. Bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di Nggak ngerti deh sama jalan pikiran laki-laki ini. Setiap ke negara lain, langsung dia bilang, ntar bahasa ini akan jadi bahasa prioritas di Indonesia. Para pelajar wajib belajar bahasa ini. Kemarin bahasa Cina, lalu bahasa Rusia, itu langsung bahasa Prancis, terus sekarang bahasa Portugis, besok bahasa Turki, gak lama bahasa Afrika. Bahasa apa lagi yang harus dipelajari sama siswa-siswi di sekolah di Indonesia? Padahal sebagai pemimpin, dia tahu di Indonesia begitu kaya akan budaya, begitu kaya akan bahasa. Harusnya dia promosikan go internasional bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Dan itu menjadi bahasa yang harus dipelajari oleh seluruh siswa-siswi di Indonesia. Ini malah bahasa-bahasa negara lain disuruh kita belajar semua. Endingnya yang ada bahasa tubuh aja gimana bahasa tubuh? Itu juga lebih enak bahasa tubuh daripada ngikutin bahasa-bahasa negara lain. Pidato nak ngarepe Markon, rakyat Indonesia harus bisa bahasa Prancis. Engko pidato nduk ngarepe Putin, rakyat Indonesia harus bisa bahasa Rusia. Engko pidato nduk ngarepe Kim Jong Un, rakyat Indonesia harus bisa bahasa Korsel. Presiden model apa ngene iki? Gak duwe integritas blas, penjilat. Di depan Presiden Emmanuel Macron, di tengah suasana romantis kota Paris yang penuh dengan gedung tua dan diplomasi kelas dunia, Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba menyampaikan niat agar bahasa Prancis diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Pernyataan itu meluncur ringan di forum kenegaraan dengan nuansa sangat diplomatis, seolah-olah hubungan internasional modern belum lengkap tanpa anak SMP di Indonesia mampu mengucapkan bonjour sambil menahan lidah agar tidak kesleo. Diplomasi akhirnya bukan lagi sekedar menggunakan bahasa, tapi bahasa itu sendiri dijadikan alat diplomasi. Publik pun terdiam beberapa detik sebelum akhirnya tertawa pelan-pelan, bukan karena membenci bahasa Perancis, melainkan karena rakyat merasa negara kembali melompat terlalu jauh dari kenyataan. Di saat kurikulum nasional masih berubah lebih cepat daripada cuaca politik, guru honorer masih sibuk menghitung sisa gaji sebelum akhir bulan, dan banyak sekolah masih kekurangan fasilitas dasar. Bangsa ini justru diajak membayangkan murid-murid desa sedang melafalkan bahasa Prancis dengan aksen Paris. Bahkan beberapa guru mungkin masih sibuk mencari kapur tulis sementara negara mulai membicarakan fonetik tenggorokan ala-ala Prancis. Berita itu langsung menjadi bahan diskusi geopolitik paling serius setelah harga gula naik. Dalam teori hubungan internasional, memang tidak sepenuhnya negara besar sekarang tidak hanya mengekspor senjata dan investasi, tetapi juga budaya, bahasa, dan cara berpikir. Amerika menyebarkan pengaruh melalui bahasa Inggris dan Hollywood. Cina membangun pengaruh lewat Mandarin dan lembaga budaya. Prancis sejak lama terkenal menggunakan bahasa dan kebudayaannya sebagai instrumen diplomasi global. Bahasa menjadi alat pengaruh yang lebih jauh halus daripada kapal perang.
Namun yang jadi masalah, rakyat Indonesia hidup dalam realitas yang berbeda dengan ruang diplomasi Paris. Di atas podium internasional, semua terdengar elegan. Semua terdengar elegan, tetapi ketika tiba di ruang kelas sekolah, negeri yang atapnya bocor, diplomasi bahasa mulai terdengar seperti adegan komedi. Seorang warganet pun berkata, "Saya belum pernah lihat rapat kabinet pakai bahasa Prancis. Tapi murid SMP sudah mau disuruh ngomong bahasa Prancis." Kasihan anak-anak belum selesai belajar coding, AI, literasi digital, sekarang lidahnya mau dilatih mutar di tenggorokan. Bahasa daerah sendiri hampir hilang, tapi negara sudah sibuk mengajar aksen Paris. Dan memang disitulah inti persoalannya. Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah yang mulai kehilangan penutur muda. Banyak anak-anak di kota bahkan tidak lagi fasih bahasa orang tuanya sendiri. Namun negara justru tampak lebih antusias membayangkan kelas bahasa Prancis daripada menyelamatkan bahasa lokal yang perlahan mati. Pendidikan nasional tidak dibangun dengan romantisme diplomasi atau suasana indah kota Paris. Pendidikan dibangun dengan kualitas guru, kestabilan kurikulum, fasilitas sekolah, dan kemampuan negara memahami kebutuhan nyata rakyatnya sendiri. Karena pada akhirnya negara tidak otomatis maju karena murid-muridnya bisa mengucapkan bahasa Prancis dengan fasih sambil hampir batuk massal saat melatih huruf R ala Prancis. Negara maju lahir dari pendidikan yang kuat, stabil, relevan, dan berpijak pada realitas sosial bangsanya sendiri. Diplomasi itu bagus, tapi jangan sampai rakyat lebih dulu pusing menerjemahkan kebijakan daripada menerjemahkan bahasa asing. Dalam politik modern, kadang-kadang orang paling sulit dipahami bukan bahasa Prancis, melainkan arah kebijakan negaranya sendiri. Padahal Presiden Emmanuel Macron sendiri tidak pernah berjanji menjadikan bahasa Indonesia sebagai kurikulum di Prancis. Bahkan bisa jadi Macron pulang ke istananya sambil bingung. Lawong dia cuma datang diplomasi sambil jalan-jalan, kok tiba-tiba satu negara mau latihan ngomong di tenggorokan. Sementara rakyat Indonesia masih mencoba memahami. Ini kerjasama antar negara atau kursus fonetik internasional berskala nasional. 4 kali kunjungan ke Prancis, cuman ini yang didapat. Hanya ingin menyuruh anak-anak Indonesia belajar bahasa Prancis. Kami di desa-desa nggak pakai dolar, Pak. Jadi nggak perlu bahasa Prancis. Kan itu yang Bapak bilang kan. Lagian Bapak fokus saja lah Pak sama kualitas pendidikan yang ada di negara kita ini dan memberikan gaji yang layak terhadap guru-guru yang ada di Indonesia ini. Ya, nggak usah terlalu banyak rencana. Ya, seolah-olah Bapak itu presiden yang hebat gitu. Padahal masih banyak yang perlu diperbaiki yang sekarang ini udah berjalan gitu. Ya Pak ya. Lagian nggak ada guru bahasa Prancis itu mau digaji dengan gaji ratusan ribu. Ya, mimpi, ngerti? Prabowo ini setiap pergi ke luar negeri, ya kan, pidato ke suatu negara selalu bilang, ya kan, bilangnya apa? Rakyat saya, anak sekolah-sekolah harus bisa berbahasa, misalnya ke Prancis harus bisa bahasa Prancis, ke Inggris harus bisa bahasa Inggris, ya kan, ke Belanda harus bisa bahasa Belanda. Terlalu omon-omon omongannya. Sedangkan bahasa Inggris, bahasa internasional aja, rakyatmu banyak loh yang nggak mampu, kok disuruh pakai bahasa Prancis, yang begitu susah,
Bahasa Inggris aja banyak yang nggak paham. Jangan jauh-jauh. Anak buah lu, Raffi Ahmad, bisa nggak bahasa Inggris? Hah? Setiap Prabowo pidato selalu halu, selalu ngalor ngidul, selalu tidak sesuai dengan realita yang ada. Presiden omon-omon, presiden berpidato tidak berkualitas. Setiap Prabowo berpidato nggak ada yang berkualitas. Tapi bagi ternaknya ya kualitas banget, karena ternaknya di situ. Oh ya Prabowo, aku tantang kamu ya, seorang Prabowo ini, ternakmu aja disuruh belajar bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Belanda, bahasa Itali. Suruh belajar Jo. Kalau mereka pinter, nggak bakal jadi ternak. Raffi Ahmad aja bahasa Inggris aja nggak bisa, biarpun bisa keluar negeri kemana-mana nggak bisa bahasa Inggris. Terlalu halu seorang Prabowo.